Suku Mandar adalah salah satu suku bangsa yang berasal dari wilayah Sulawesi Barat. Mereka mendiami daerah pesisir dan pegunungan yang meliputi Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamasa, Pasangkayu, dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah dan cerita rakyat, suku Mandar merupakan hasil penggabungan beberapa kerajaan kecil yang dulu tinggal di wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan ini memiliki hubungan erat dengan suku-suku tetangga seperti Bugis, Makassar, dan Toraja. Penggabungan ini disebut Papuangan, yaitu persatuan dari 7 wilayah pegunungan, Pitu Uluna Salu, dan 7 wilayah pesisir, Pitu Babana Binanga. Pitu Uluna Salu adalah kerajaan-kerajaan yang hidup di daerah pegunungan, meliputi kerajaan Rantebulahan, Mambi, Arala, Tabulahan, Matanga, Bambang, dan Tabang. Sedangkan Pitu Babana Binanga adalah kerajaan-kerajaan yang hidup di pesisir, meliputi kerajaan Banggai, Sendana, Malunda, Balanipa, Tapalang, Campalagian, dan Mamuju. Penggabungan kerajaan-kerajaan ini memperkuat persatuan suku Mandar dalam menghadapi tantangan, baik dari segi ekonomi, politik, maupun ancaman dari luar. Asal-usul penamaan suku Mandar memiliki beberapa versi yang berasal dari tradisi lisan dan sejarah lokal masyarakat Mandar yang tinggal di wilayah Sulawesi Barat. Beberapa pandangan mengenai asal-usul namanya antara lain, menurut sebagian masyarakat, kata Mandar berasal dari bahasa lokal yang berarti mengalir atau bergerak maju, mencerminkan semangat pelaut Mandar yang terkenal sebagai pelaut ulung. Penamaan Mandar diyakini muncul ketika 7 kerajaan di Mandar, Pitu Babana Binanga, yang berada di pesisir bersatu dengan 7 kerajaan pegunungan, Pitu Uluna Salu. Penyatuan ini melahirkan nama Mandar, yang berarti persatuan atau keharmonisan. Ada juga cerita tentang seorang tokoh legendaris bernama Raja Mandar, yang diyakini sebagai pemimpin awal komunitas Mandar. Nama ini kemudian diwariskan kepada masyarakatnya. Kata Mandar sering dikaitkan dengan filosofi hidup masyarakat yang dekat dengan alam, terutama laut, yang menjadi sumber kehidupan dan kebanggaan mereka sebagai pelaut. Seiring waktu, nama Mandar menjadi identitas yang kuat bagi masyarakat di Sulawesi Barat, dengan budaya dan tradisi yang khas, seperti seni tenun kain sekomandi dan perahu tradisional sandek. Secara historis, suku Mandar dikenal sebagai masyarakat maritim yang memiliki keahlian dalam pelayaran dan perdagangan. Mereka telah lama berinteraksi dengan berbagai budaya dari luar daerah, termasuk pedagang dari Arab, Tiongkok, dan Eropa. Beberapa penelitian sejarah menyebutkan bahwa asal-usul suku Mandar dapat ditelusuri kembali ke masa kerajaan-kerajaan di Sulawesi pada abad ke-14 hingga ke-16. Kerajaan Mandar dikenal memiliki hubungan perdagangan yang erat dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan luar Nusantara. Secara linguistik, bahasa Mandar merupakan bagian dari kelompok bahasa Melayu Polinesia yang menunjukkan bahwa mereka memiliki akar budaya yang erat dengan suku-suku lain di wilayah pesisir Indonesia. Seiring berjalannya waktu, suku Mandar berkembang dengan ciri khas budaya mereka yang meliputi seni, sistem sosial, dan adat istiadat yang tetap terjaga hingga saat ini. Selain itu, beberapa penelitian sejarah dan linguistik menunjukkan kemungkinan adanya hubungan antara migrasi dari Taiwan atau Tiongkok dengan masyarakat di kawasan pesisir Indonesia, termasuk suku Mandar. Hal ini berkaitan dengan teori migrasi Austronesia yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Austronesia, termasuk suku Mandar, berasal dari wilayah Taiwan dan kemudian menyebar ke berbagai bagian Asia Tenggara, termasuk ke Kepulauan Indonesia. Migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Para peneliti menduga bahwa para migran dari Taiwan, yang dikenal dengan istilah Austronesia, membawa bahasa dan budaya mereka ke wilayah-wilayah seperti Filipina, Indonesia, dan bagian lain dari Pasifik. Oleh karena itu, bahasa Mandar yang termasuk dalam kelompok bahasa Melayu Polinesia memiliki kesamaan dengan bahasa-bahasa lain yang tersebar di wilayah Austronesia, termasuk di Taiwan. Selain itu, dalam konteks perdagangan, ada juga bukti adanya hubungan antara suku-suku di Sulawesi, termasuk suku Mandar, dengan pedagang dari Tiongkok yang telah ada sejak zaman kuno.
Namun, bukti yang menunjukkan migrasi langsung dari Tiongkok ke suku Mandar tidak begitu kuat dan lebih banyak berfokus pada interaksi perdagangan dan budaya antara kedua wilayah. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada bukti migrasi langsung dari Taiwan atau Tiongkok ke suku Mandar, ada kemungkinan bahwa nenek moyang suku Mandar memiliki hubungan historis dengan gelombang migrasi Austronesia yang berasal dari Taiwan dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Suku Mandar dikenal sebagai kelompok etnis yang mendiami sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di Kabupaten Mamuju, Polewali Mandar, Majene, dan Pasangkayu. Selain itu, mereka juga ditemukan di wilayah pesisir Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Bahasa Mandar adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku ini, dengan variasi dialek yang mencerminkan keragaman geografis dan budaya. Bahasa Mandar memiliki beberapa dialek yang dipengaruhi oleh lokasi geografis dan interaksi dengan suku-suku lain, seperti Bugis dan Makassar. Salah satu dialek yang terkenal adalah dialek Balanipa, yang banyak digunakan di kawasan Tinambung dan sekitarnya. Dialek ini sering dianggap sebagai bentuk standar atau populer dari bahasa Mandar. Penggunaan bahasa Mandar meluas hingga keluar wilayah asal suku ini karena migrasi dan interaksi perdagangan. Sebagai contoh, wilayah pesisir di Sulawesi Selatan dan Kalimantan menjadi area penyebaran bahasa Mandar akibat aktivitas perdagangan maritim yang dilakukan oleh suku ini. Bahasa Mandar, seperti banyak bahasa daerah lainnya, merupakan warisan budaya yang kaya dan menjadi bagian penting dari identitas suku Mandar. Keberagaman dialeknya mencerminkan adaptasi masyarakat Mandar terhadap lingkungan mereka yang beragam. Mata pencaharian suku Mandar mencerminkan keahlian mereka yang beragam dan adaptif terhadap kondisi lingkungan. Suku Mandar telah dikenal sebagai pelaut ulung sejak zaman dahulu. Pengetahuan mereka tentang maritim diwariskan secara turun-temurun, dimulai sejak zaman Austronesia. Jalur pelayaran mereka mencakup wilayah luas dari Maluku hingga Papua Nugini, menjadikan mereka sebagai pelaut dengan pengetahuan navigasi yang luar biasa. Keahlian suku Mandar dalam membuat perahu sudah terkenal. Mereka adalah pembuat perahu sadek yang menjadi ikon budaya dan bagian dari warisan maritim zaman Austronesia. Perahu ini dikenal karena desainnya yang sederhana namun efektif untuk pelayaran jarak jauh. Pada abad ke-18, ketika perdagangan maritim sangat marak, orang Mandar berperan sebagai buruh pelabuhan. Peran ini menunjukkan adaptasi mereka terhadap perkembangan ekonomi dan perdagangan saat itu. Suku Mandar juga dikenal sebagai pedagang perantau yang ulet. Mereka melakukan perdagangan antar pulau, menjual berbagai komoditas yang menjadi sumber penghidupan. Selain berfokus pada kehidupan maritim, mereka juga menjalani kehidupan agraris. Suku Mandar bercocok tanam padi di sawah, serta menanam palawija dan tanaman keras seperti kakao, kelapa, dan cengkeh di ladang dan kebun. Mata pencaharian yang beragam ini menunjukkan fleksibilitas dan ketangguhan suku Mandar dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Suku Mandar adalah salah satu suku di Sulawesi Barat yang mayoritas beragama Islam. Namun meskipun Islam menjadi agama utama, suku Mandar masih memegang teguh beberapa kepercayaan nenek moyang yang berbentuk animisme dan kepercayaan lokal. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tradisi lama dan ajaran baru. Sebelum kedatangan Islam, suku Mandar menganut berbagai kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal tersebut berakar pada animisme, di mana mereka meyakini keberadaan roh-roh leluhur dan kekuatan alam yang memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari. Islam diperkenalkan ke wilayah Mandar sekitar tahun 1610 Masehi oleh saudagar Arab Muslim yang berdagang di wilayah tersebut dan mubalik dari Makassar. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan masyarakat Mandar. Nilai-nilai Islam mulai masuk dan diterima, tetapi tidak menghilangkan sepenuhnya unsur-unsur tradisi lokal. Islam dan budaya Mandar berakulturasi sehingga menghasilkan tradisi-tradisi Islam lokal yang unik. Salah satu contohnya adalah kebudayaan nelayan Pambusuang yang mencerminkan perpaduan nilai-nilai Islam dengan kehidupan maritim masyarakat Mandar. Ritual-ritual tertentu yang berkaitan dengan laut tetap dipertahankan, tetapi diberi nuansa Islami. Seiring waktu, Islam menjadi bagian integral dari struktur sosial dan budaya Mandar.
Tradisi keislaman mereka tidak hanya tercermin dalam ibadah, tetapi juga dalam sistem sosial, adat istiadat, dan kebiasaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat Mandar untuk menyelaraskan agama dengan tradisi lokal mereka. Suku Mandar juga memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Mereka dikenal sebagai pelaut yang menghubungkan daerah-daerah di Sulawesi dengan pulau-pulau lain di Indonesia, bahkan hingga Malaysia dan Filipina. Selain itu, keberadaan kerajaan-kerajaan bentukan suku Mandar seperti Kerajaan Balanipa turut membentuk identitas politik untuk menghadapi penjajah kolonial. Hal ini tidak lepas dari karakter persatuan orang-orang Mandar yang terikat dalam darah Sipa Mandar. Dengan tradisi karakter persatuan yang kuat, suku Mandar telah mampu menjaga identitasnya di tengah dinamika sejarah Indonesia. Karakter adalah sifat, ciri, atau kualitas yang melekat pada seseorang, tokoh, atau sesuatu yang membedakannya dari yang lain. Dalam konteks manusia, karakter mencakup moral, nilai, sikap, dan kepribadian seseorang yang tercermin dalam perilakunya. Dalam seni atau literatur, karakter juga merujuk pada tokoh yang ada dalam cerita, seperti protagonis, antagonis, atau karakter pendukung, yang memiliki peran dan kepribadian unik dalam alur cerita. Demikian halnya suku Mandar, dalam catatan Hetlandschap Balanipa, memberikan gambaran menarik tentang karakter orang Mandar. Sebagai bagian dari masyarakat Sulawesi Barat, mereka dikenal memiliki sifat-sifat yang mencerminkan identitas budaya yang kuat dan terhormat. Berikut adalah penjelasan tentang sifat-sifat yang dimiliki masyarakat Mandar di antaranya. Hati tinggi, mengacu pada kebanggaan dan harga diri yang tinggi, mencerminkan martabat dan penghormatan terhadap diri sendiri dan komunitas. Sopan. Orang Mandar dikenal menghormati norma sosial dan adat istiadat, menunjukkan perilaku yang penuh tata krama. Mudah tersinggung dan mudah cemburu. Sifat ini mungkin berakar dari penghormatan tinggi terhadap nilai-nilai keluarga dan komunitas, sehingga mereka sensitif terhadap hal-hal yang bisa dianggap mengancam kehormatan. Berkuasa dan memegang teguh tradisi. Kekuasaan mereka tercermin dalam kepemimpinan yang kuat, sementara tradisi dipertahankan sebagai warisan nenek moyang yang menjadi identitas komunitas. Menghargai tamu. Orang Mandar memiliki budaya menghormati tamu sebagai bentuk keramah tamahan yang khas. Pemberani. Keberanian adalah ciri khas yang sering dikaitkan dengan kemampuan mereka menghadapi tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun peperangan. Memilih titik strategis dalam peperangan. Hal ini mencerminkan kecerdasan taktis orang Mandar, menunjukkan kemampuan analisis strategis yang terlatih dalam konflik. Catatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Mandar memiliki kombinasi sifat-sifat yang menggambarkan kebanggaan budaya dan kemampuan adaptasi yang tinggi, serta keberanian yang telah membentuk sejarah dan karakter mereka. Falsafah hidup suku Mandar memang sangat kental dengan nilai-nilai luhur yang membentuk identitas budaya mereka. Hal itu tidak muncul begitu saja melainkan terbentuk dari jiwa dalam falsafah Sipa Mandar yang bertunas sejak ratusan tahun silam. Orang-orang Mandar terkenal dalam praktik gotong royong sebagai wujud solidaritas sosial yang sangat dijunjung tinggi. Nilai ini terlihat dalam kerja sama saat membangun rumah, melaut, maupun kegiatan adat lainnya. Orang-orang Mandar terbentuk dari budaya saling menghormati. Nilai ini diwujudkan dalam sikap sopan santun, penghormatan kepada orang tua, dan penghargaan terhadap sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang Mandar memiliki kearifan lokal yang mumpuni. Kearifan lokal suku Mandar tercermin dalam seni seperti tarian tradisional, musik khas, kuliner, dan bahasa yang syarat makna. Nilai kebersamaan masyarakat Mandar tercermin dalam simbol perahu sandek, yang melambangkan kekompakan dan persatuan para pelaut Mandar dalam mengarungi laut. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Mandar menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan warisan leluhurnya. Nilai persatuan diwujudkan melalui kerjasama dalam menjaga harmoni, baik dalam kehidupan adat maupun sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan hidup yang menjaga keharmonisan dan keberlangsungan tradisi suku Mandar, hingga darah Sipa Mandar senantiasa berkibar. Moto adalah sebuah ungkapan atau kalimat yang mencerminkan nilai-nilai,
prinsip atau tujuan yang menjadi pedoman dalam kehidupan individu, kelompok, atau organisasi. Moto seringkali digunakan untuk menginspirasi atau memberi arahan dalam mencapai tujuan dan menggambarkan karakter atau identitas suatu kelompok atau bangsa. Dalam konteks budaya atau suku, moto dapat mencerminkan filosofi hidup dan pandangan hidup yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh kelompok tersebut. Demikian halnya moto dari suku Mandar, Melete di Atonganan, yang berarti meniti di atas kebenaran, menggambarkan prinsip hidup yang mengutamakan integritas dan kejujuran. Sedangkan Sipa Mandar, yang berarti saling menguatkan, mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam kehidupan bersama. Kedua moto ini mencerminkan nilai-nilai yang sangat dihargai dalam budaya suku Mandar, yaitu kejujuran, persatuan, dan saling mendukung antar sesama. Suku Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk berbagai tradisi dan upacara adat yang syarat nilai-nilai spiritual, sosial, dan estetika. Beberapa tradisi yang cukup terkenal dalam kehidupan masyarakat Mandar, diantaranya 1. Sayang Patudu. Sayang Patudu adalah warisan budaya tak benda khas suku Mandar di Sulawesi Barat yang memiliki arti kuda yang menari. Tradisi ini diadakan sebagai bentuk syukuran dalam acara khatam Al-Quran. Dalam Sayang Patudu, kuda dihias indah lalu ditunggangi oleh anak yang telah khatam Al-Quran untuk berkeliling kampung, diiringi musik rebana dan syair khas Mandar yang disebut Kalindakdak. Syair ini berisi pesan-pesan tentang Islam dan kehidupan masyarakat Mandar. Secara historis, tradisi Sayang Patudu dimulai sejak masuknya Islam ke wilayah Mandar, tepatnya pada masa pemerintahan Raja keempat Kerajaan Balanipa Deng Tatomunai. Pada awalnya, tradisi ini eksklusif dilakukan oleh para bangsawan Kerajaan Balanipa sebagai bentuk perayaan dan penghormatan bagi anak-anak mereka yang telah khatam Al-Quran. Namun seiring waktu, Sayang Patudu meluas dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat Mandar secara umum. Tradisi ini tidak lagi terbatas pada lingkungan bangsawan, tetapi menjadi simbol budaya yang menyatukan masyarakat Mandar, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana Sayang Patudu mampu beradaptasi dan mempertahankan relevansinya di tengah masyarakat hingga hari ini. Tradisi ini tidak hanya memperlihatkan aspek budaya, tetapi juga mencerminkan proses Islamisasi di wilayah Mandar yang memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Adapun komponen utama tradisi Sayang Patudu ini melibatkan beberapa pihak, yaitu pesayang, orang yang memandu kuda, disayang, anak yang menunggangi kuda, pesarung, pendukung acara lainnya. Sayang Patudu umumnya dilaksanakan pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, atau Jumadil Awal, seringkali bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad. Tradisi ini bertujuan mendidik anak-anak Mandar untuk semangat dalam menamatkan bacaan Al-Quran, serta menyampaikan nilai-nilai moral dan keagamaan. Selain itu, Sayang Patudu juga berfungsi sebagai hiburan dan penghormatan, seperti saat menyambut tamu kehormatan. Bahkan tradisi ini menjadi agenda tahunan di Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamuju. Bagi masyarakat Mandar, Sayang Patudu mencerminkan nilai-nilai budaya seperti komunikasi sosial, gotong royong, kerohanian, dan solidaritas. 2. Kalindakdak. Kalindakdak merupakan warisan budaya yang memperkaya tradisi lisan masyarakat Mandar, Sulawesi Barat. Sebagai salah satu bentuk seni bertutur, Kalindakdak memiliki keunikan yang memadukan seni sastra dengan kearifan lokal. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga wadah untuk menyampaikan pesan moral, kritik sosial, dan semangat juang. Kalindakdak sangat mirip dengan tradisi sastra lisan lain di Nusantara, seperti pantun, tembang, atau elong, tetapi memiliki kekhasan tersendiri dalam struktur dan tujuannya. Dengan bentuknya yang terikat pada aturan-aturan tertentu, seperti jumlah larik, suku kata, dan irama, Kalindakdak menunjukkan kedisiplinan estetika dalam tradisi lisan masyarakat Mandar. Selain menjadi bagian dari upacara adat seperti Sayang Patukdu, Papatamak,
Kalindakdak juga sering digunakan sebagai medium untuk menyampaikan gagasan cinta, humor, dan bahkan motivasi di masa lalu. Kemampuannya untuk menyampaikan sindiran secara halus, namun mengena, membuat Kalindakdak tetap relevan hingga kini sebagai bentuk ekspresi seni yang syarat makna. 3. Toyang Roeng. Toyang Roeng adalah sebuah permainan tradisional masyarakat Mandar yang syarat dengan nilai budaya dan tradisi. Permainan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bagian dari ritual penting dalam perayaan pernikahan. Berikut adalah beberapa hal penting mengenai Toyang Roeng. Bahan dan struktur. Toyang Roeng menggunakan batang bambu dan kayu besar sebagai rangka utamanya. Wahana ini berbentuk seperti ayunan besar yang ditopang oleh dua kayu tinggi, mencapai 3 meter. 4 tempat duduk yang terpisah digantung pada kerangka ini, memungkinkan beberapa orang bermain secara bersamaan. Ritual sebelum bermain. Sebelum permainan dimulai, masyarakat biasanya melaksanakan doa bersama sebagai ungkapan syukur dan harapan akan keselamatan. Dalam tradisi pernikahan, kedua mempelai dan orang tua mereka yang masih mengenakan pakaian adat diberi kehormatan untuk memulai permainan ini. Pengalaman bermain. Permainan ini digerakkan secara manual oleh beberapa orang, menghasilkan gerakan berputar yang cepat. Hal ini sering memunculkan sensasi mendebarkan, sehingga tak jarang terdengar teriakan dari para pemain, termasuk kedua mempelai dan orang tua mereka. Nilai simbolis. Selain sebagai hiburan, Toyang Roeng memiliki makna simbolis. Tradisi ini mencerminkan doa untuk kebahagiaan, perlindungan, dan keselamatan bagi pasangan pengantin. Bagi para muda-mudi, dipercaya bahwa bermain Toyang Roeng dapat mendekatkan mereka pada jodoh. Partisipasi komunitas. Setelah kedua mempelai dan orang tua selesai bermain, permainan ini dilanjutkan oleh keluarga terdekat, lalu masyarakat luas, termasuk anak-anak muda yang ingin mencoba pengalaman unik ini. Tradisi Toyang Roeng menggambarkan kekayaan budaya Mandar yang tidak hanya mempererat hubungan antar anggota masyarakat, tetapi juga melestarikan kearifan lokal melalui permainan yang penuh makna. 4. Pakacaping. Pakacaping adalah salah satu bentuk seni musik tradisional dari suku Mandar di Sulawesi Barat. Dalam pertunjukan ini, alat musik kacaping dimainkan dengan keahlian tinggi untuk menciptakan melodi khas yang melambangkan identitas budaya suku Mandar. Musik kacaping sering dikombinasikan dengan syair atau lagu-lagu tradisional yang menceritakan kisah lokal, nilai-nilai adat, atau pengalaman hidup masyarakat. Ciri khas dari pertunjukan pakacaping adalah adanya tradisi menyawer, di mana penonton memberikan saweran, biasanya berupa uang, kepada pemain sebagai bentuk penghargaan dan dukungan terhadap seni mereka. Tradisi ini tidak hanya menunjukkan apresiasi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antara pemain dan penonton dalam suasana yang penuh kebersamaan. Selain menjadi hiburan, pakacaping juga memiliki makna mendalam, yaitu sebagai media pelestarian budaya dan ekspresi identitas suku Mandar. Tari Patudu merupakan tarian khas suku Mandar di Sulawesi Barat. Tarian ini diyakini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mandar, ketika tari ini sering dipentaskan dalam upacara adat dan perayaan kerajaan. Nama Patudu sendiri berasal dari bahasa Mandar yang berarti kipas, merujuk pada penggunaan kipas oleh para penari selama pertunjukan. Tari Patudu awalnya dipentaskan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu kerajaan. Seiring perkembangan waktu, tari ini juga menjadi bagian dari berbagai upacara adat, termasuk upacara pernikahan, khitanan, dan penyambutan tamu penting, serta menjadi bagian dari perayaan tradisional. Tari Patudu bukan sekadar tarian estetis, tetapi memiliki makna filosofis dan simbolis yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Mandar. Tari Patudu secara khusus dibawakan oleh para penari wanita yang memakai pakaian adat Mandar yang berwarna-warni. Gerakan yang lembut dan halus menggambarkan sifat kelembutan dan keanggunan perempuan Mandar. Melalui tarian ini, para penari memperlihatkan perilaku sopan, halus, dan penuh penghormatan yang dianggap sebagai cerminan karakter perempuan dalam budaya Mandar.
Kipas yang digunakan dalam tari patudu bukan hanya sebagai properti tarian, tetapi juga memiliki makna simbolis. Kipas ini melambangkan kehormatan dan rasa hormat yang diberikan kepada tamu yang disambut. Setiap gerakan kipas mengandung pesan keramahan dan keterbukaan masyarakat Mandar terhadap tamu atau pengunjung. Tari patudu menonjolkan harmoni dan keselarasan gerakan antara para penari. Ini melambangkan nilai kebersamaan dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat Mandar. Para penari bergerak dengan ritme yang sama, menunjukkan pentingnya kesatuan dan solidaritas dalam budaya suku Mandar. Tarian ini kerap dipertunjukkan dalam acara-acara penting sebagai bentuk penghormatan kepada tamu-tamu kehormatan atau tokoh yang dihormati. Melalui tarian ini, masyarakat Mandar menyampaikan rasa terima kasih dan kebahagiaan atas kehadiran tamu dalam suatu acara atau perayaan. Sebagai suku yang memiliki budaya maritim yang kuat, masyarakat Mandar banyak mengandalkan kehidupan mereka pada laut. Beberapa gerakan dalam tari patudu juga dianggap menggambarkan kehidupan pesisir dan laut yang menjadi sumber kehidupan penting bagi masyarakat Mandar. Ini menunjukkan bahwa tarian ini tidak hanya mengungkapkan keindahan, tetapi juga terkait dengan identitas maritim suku Mandar. Penari patudu mengenakan pakaian adat Mandar dengan berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, dan sanggul yang menambah keindahan tarian. Musik pengiring tarian ini menggunakan alat musik tradisional seperti gendang, gong, kecapi, dan suling yang menciptakan irama lembut sesuai dengan gerakan para penari. Tari patudu adalah representasi visual dan simbolis dari nilai-nilai masyarakat Mandar, seperti kelembutan, kesopanan, kebersamaan, dan kehormatan. Sebagai warisan budaya yang kaya, tarian ini tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga syarat dengan makna filosofis dan sejarah yang mencerminkan kehidupan dan budaya masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Lipa Sabe Mandar adalah salah satu warisan budaya yang mencerminkan keindahan, sejarah, dan makna mendalam dari tradisi masyarakat Mandar. Dibuat pertama kali pada abad ke-16 dengan bahan sutra dari Arab dan India, Lipa Sabe menjadi simbol status sosial sekaligus wujud seni yang kaya akan makna. Tradisi ini tetap lestari hingga kini, meski penggunaannya telah mengalami perubahan dalam aturan dan fungsi sosial. Proses pembuatan lipa sabe dilakukan secara tradisional, membutuhkan keahlian, kesabaran, dan waktu yang lama hingga 3 bulan untuk menghasilkan 1 lembar kain. Setiap tahap, mulai dari memintal benang hingga menenun, mencerminkan dedikasi para perempuan Mandar yang menjadikan aktivitas ini sebagai bagian dari kehidupan mereka. 2 motif utama, sur dan bunga, memiliki makna simbolis. Motif sur awalnya hanya boleh dikenakan oleh keturunan raja, tetapi kini bebas dipakai oleh siapa saja, menandakan inklusivitas budaya dalam masyarakat modern. Selain itu, posisi motif pada kain pernah mencerminkan strata sosial, ekonomi, budaya, hingga agama, menunjukkan bahwa lipa sabe bukan sekadar kain, melainkan bagian dari identitas masyarakat Mandar. Penggunaan lipa sabe tidak terbatas pada pakaian sehari-hari. Kain ini memiliki peran istimewa dalam berbagai acara adat, keagamaan, dan perayaan penting. Selain sebagai simbol keindahan dan kemewahan, lipa sabe juga menjadi bentuk penghormatan terhadap tradisi dan budaya Mandar yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
Rumah adat suku Mandar yang berasal dari Sulawesi Barat dikenal sebagai Boyang Adat Mandar. Rumah ini mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat Mandar yang kaya akan nilai filosofis. Rumah adat Mandar berbentuk panggung yang bertujuan untuk melindungi dari ancaman binatang liar, banjir, dan cuaca ekstrim. Bahan utamanya biasanya berasal dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal kuat dan tahan lama. Atapnya terbuat dari daun nipah atau ijuk yang tahan panas dan hujan, berbentuk runcing sebagai simbol hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Bagian bawah digunakan untuk menyimpan hasil panen, tempat ternak, atau sebagai ruang bersantai. Bagian tengah berfungsi sebagai ruang tinggal dan aktivitas keluarga sehari-hari. Bagian atas atau loteng sebagai tempat menyimpan barang berharga seperti pusaka atau hasil bumi. Rumah adat Mandar biasanya tidak dihiasi ornamen yang rumit, melainkan fokus pada fungsi praktis. Rumah adat ini menggambarkan kehidupan masyarakat Mandar yang sederhana dan harmonis dengan alam. Setiap ruang memiliki makna spiritual, terutama loteng yang dianggap sebagai tempat suci. Pembangunan rumah dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat, mencerminkan nilai gotong royong. Boyang Adat Mandar bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat aktivitas budaya, seperti upacara adat, musyawarah, dan tradisi lainnya. Rumah ini menjadi simbol identitas suku Mandar yang tetap dijaga hingga sekarang. Meskipun sudah banyak rumah modern, beberapa masyarakat Mandar tetap membangun atau merawat boyang adat untuk melestarikan tradisi leluhur mereka. Suku Mandar memiliki kepercayaan terhadap pemali-pemali atau larangan-larangan yang dijunjung tinggi. Larangan ini merupakan wujud kearifan lokal yang mencerminkan penghormatan mereka terhadap alam, khususnya laut sebagai sumber penghidupan utama. Contoh pemali yang dipercayai oleh nelayan Mandar antara lain, tidak mencuci alat dapur di laut. Hal ini dianggap sebagai tindakan tidak sopan terhadap laut yang menjadi sumber rezeki. Laut dipandang suci dan harus dijaga kebersihannya. Tidak membuang nasi ke laut. Larangan ini melambangkan rasa syukur atas rezeki yang diberikan. Nasi sebagai simbol kehidupan dianggap sakral dan tidak boleh disia-siakan atau dilarung ke laut. Kepercayaan terhadap pemali ini tidak hanya melindungi laut dari pencemaran, tetapi juga menjadi bentuk harmoni antara manusia dan alam. Nilai-nilai ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari identitas budaya suku Mandar. Pernikahan, tata cara pernikahan adat. Suku Mandar mencerminkan kearifan lokal yang syarat dengan nilai budaya dan adat istiadat. Prosesnya terdiri atas 3 tahap utama: pendahuluan, pelaksanaan, dan setelah upacara pernikahan. Tahap pendahuluan. Tahap ini melibatkan berbagai kegiatan awal untuk memastikan kelancaran acara pernikahan. 1. Membalak-bak, rencana penentuan calon. Musyawarah keluarga untuk memilih calon pasangan. Persetujuan anak diminta pada zaman modern, berbeda dengan masa lalu. 2. Mesisik atau mamanu-manu, penjajakan. Utusan keluarga laki-laki mengunjungi pihak perempuan untuk menanyakan kemungkinan melamar, dilakukan secara rahasia. 3. Metumai, melamar. Kunjungan resmi keluarga laki-laki untuk membahas belanja, mas kawin, dan persyaratan lainnya. 4. Matanda juri, mapajari. Musyawarah resmi di pihak perempuan untuk meresmikan pertunangan jika terjadi kesepakatan. 5. Mapande manuk. Kewajiban keluarga laki-laki memberikan perhatian kepada calon pengantin perempuan melalui pemberian hadiah pada momen tertentu. 6. Matanda alo. Diskusi antara kedua keluarga untuk menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan. 7. Macandring. Mengantar bahan pesta pernikahan ke pihak perempuan dengan arak-arakan semarak sesuai tradisi. 8. Mapakdupa. Penyerahan pakaian adat dari pihak perempuan untuk dikenakan calon pengantin laki-laki saat pernikahan. 9. Maklolang, kunjungan calon pengantin laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk melihat persiapan menjelang pernikahan. Ke-10 Metindor,
Arak-arakan calon mempelai laki-laki dengan pakaian adat menuju rumah calon mempelai perempuan untuk upacara pernikahan. Melatigi, upacara pemberian daun pacar kepada kedua mempelai oleh tokoh adat pada malam sebelum akad nikah. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pernikahan. Pada tahap ini, dilakukan prosesi pernikahan utama. 1. Metindor, arak-arakan adat membawa calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan disambut dengan tarian tradisional. 2. Lika kaweng, akad nikah. Prosesi pernikahan yang dihadiri penghulu, wali dan saksi sesuai adat dan syariat Islam. 3. Meorotosiala, situdangan, duduk pengantin. Kedua mempelai duduk bersama di pelaminan untuk menerima ucapan selamat dari keluarga dan tamu undangan. 4. Mande-ande, kaweng, tradisi makan bersama yang melibatkan keluarga dan kerabat dengan hidangan khas seperti kue cucur, sokol, dan pisang. Kemudian, tahap setelah upacara pernikahan. Tahap ini menandai integrasi pasangan dalam keluarga dan masyarakat. 1. Matumba, ritual memandikan kedua mempelai oleh tokoh adat dan agama sebagai simbol resmi menjadi suami istri. 2. Marola, kunjungan mempelai perempuan ke rumah orang tua laki-laki sebagai bentuk pengakuan resmi menjadi bagian keluarga. 3. Motong sambongi motong manu, bermalam satu malam. Pasangan menginap di rumah pengantin laki-laki, namun harus kembali sebelum pagi. 4. Malipo kubur, ziarah kubur. Pasangan dan keluarga berziarah ke makam leluhur sebagai penghormatan. Saudara, tata cara pernikahan suku Mandar menggambarkan perpaduan antara adat istiadat dan nilai-nilai keagamaan yang kaya makna, serta menekankan pentingnya persatuan keluarga dan komunitas. Demikian lintasan sejarah dan tradisi suku Mandar. Mohon maaf segala kehilafan dan kekurangan dalam narasi ini. Sipa Mandar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.